Selamat datang di channel Ichimoku Trader. Hari ini saya akan screening beberapa saham yang bisa teman-teman masukkan ke watchlist karena masih berpotensi bergerak naik minggu depan. Semoga analisa ini dapat membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Pada perdagangan kemarin, IHSG tutup di harga 7.160 atau naik sekitar 1,05%. Apabila IHSG masih gagal bertahan di atas harga 7.180, maka IHSG masih berpotensi koreksi menguji area 7.130 sampai dengan 7.050 kembali. Namun apabila IHSG masih dapat bertahan di atas harga 7.180, maka IHSG masih berpotensi menguji area 7.210 kembali. Dan kalau kita lihat secara weekly, IHSG saat ini sedang berada di area resisten, ya. Jadi kita harus sedikit hati-hati. Kita langsung masuk ke saham aja. Saham yang pertama yang akan kita bahas adalah saham HATM, ya. Baru IPO tanggal 26 Juli kemarin, sahamnya naik terus. Sempat turun nguji 3.371, ya. Sempat dijebol juga. Ya, supportnya jadi di sini, ya. Nah, kalau misal kita ngambil TP-nya di mana? TP-nya 420 sampai 456. Saya nggak nyarani ngambil, ya. Bisa kita pantau aja. Bagusnya ngambilnya di mana? Ngambilnya mungkin di kisaran sini. Ini kalau dijebol nggak sakit. Tapi ini kayaknya mau turun, ya. Kenapa? Karena ini posisinya di atas, ya. Karena ini posisinya di atas, jadi nggak terlalu bagus jika kita ngambil, walaupun posisinya di sini, ya. Karena berbahaya, oke. Risk rewardnya nggak sesuai, walaupun tipis, ya. Kalau mau iseng ya silahkan, ya, bebas lah, ya. Tapi posisinya sekarang kan di sini, bukan di sini. Kalau diturunin ya suka-suka kalian lah, ya. Kalau saya sih nggak berani karena resiko kena ininya juga gede, ya. Dan ini naik terus, ya, belum ada koreksi cuma ini dikit, ya, belum jelas gitu kan. Volumenya juga makin lama makin turun, ya. Jadi hati-hati aja. Oke, berikutnya ada Cak, ya. Cak Cahaya Putra Asa Keramik. Ini dimana kemarin itu dia bikin breakout, ya, naik 7% ke harga 250. Kalau mau ngambil mungkin bisa kisaran harga, ini gorengan semua, ya. Kenapa? Karena ya sepertinya IHSG masih mau lanjut tipis, ya. Saham bagusnya jadi yang kayak gini. Ya, masih ada Telkom, masih ada apa, cuman kurang menarik karena sudah berada di resist juga, ya. Ini kalau mau coba di 240 TP-nya tipis aja 260, ya. Kalau ini kan masih kelihatan tuh ada trennya gitu, ya.
cut loss-nya bisa pasang di 206 jauh ya, rewardnya dikit, hati-hati aja. Kalau copet ya silakan, tapi kalau mau di swing, di hold, nggak bagus ya. Bagusnya ngambilnya di mana? Ngambilnya bagusnya di 218, cuman ya itu dekat cut loss, bahaya ya. Jadi saya nggak nyaranin ngambil, oke? Ini juga udah di area resisten, oke? Lihat secara weekly naik terus, hati-hati ya. Tapi mungkin aja dia bisa ke 266, oke? Ini ada DKST naik 5,19% ke harga 142, dimana kalau dia masih koreksi ke harga 138 masih oke. Ya, kalau dia nggak turun atau ngetes area ini, berarti dia masih lanjut take profit dulu ke 145 ya. Area ngambilnya tuh memang 135 ya. Sekarang juga masih area ambil, cuman take profitnya itu jadi tipis. Jadi mending ini jadi take profit ya 145, sama nanti itu 165 bakalan jadi resisten berikutnya. Kalau kedua ini dijebol, DKFT itu bisa jauh larinya. Mudah-mudahan ya. Kalau dua ini bisa dijebol itu, ya. Tapi ada ini, ada MA 200 biasanya gagal terus. Tapi ya ini udah lama banget ya. Jadi kemungkinan dijebol bisa jadi gitu kan. Ya. Jadi kalau menarik sama saham ini silakan dicari posisinya. Ya. Saham ini paling murahnya 110. Menurut saya 125 sama 130 ini masih murah lah ya. Ya, cuma hati-hati kalau dia masih gagal di 150 ya. Kalau dia masih gagal di 150, berarti dia masih sete saja, bisa jadi dia balik ke 115 lagi. Makanya jadi kalau 130 sama 125 itu masih wajar-wajar aja kalau dia ke 110 ya. 115 memang masih harganya itu ya. Tapi kalau di atas itu menurut saya mahal sih, eksklusif. Karena apa? Karena masih gagal tembus ya. Nah seperti itu ya. Oke, berikutnya ada Bata MA. Nah seperti ini ya. MA 200 nya itu dari atas terus tiba-tiba turun ya. Tiba pertama nggak bisa dijebol ya. Nah seperti ini lah nanti mungkin ya. Nah ya, kan terus akhirnya dijebol ya. Di sini ya, tanggal 2 Agustus kemarin dijebol. Nah sekarang udah berada di atas, jadi trennya bisa uptrend kembali. Mudah-mudahan ya si Bata ya. Area ngambil kan udah pernah saya bahas juga tuh di sekitaran sini ya. Cut loss bisa pasang di sini jauh ya. Area ngambilnya kemarin di sini 520, 500 gak kena cut loss ya. TP-nya bisa pasang di sini yang dekat 54, TP2-nya nanti 56 atau 600. Bata ini sebenarnya sahamnya bagus ya. Cuman ya itu volumenya kecil, jadi kayak gini hasilnya, dimain-mainin. Ya, tapi secara tren itu masih naik. Oke.
Nah, 600 itu kenapa? 600 itu ada MA 200. Nah, 600 ini bakalan jadi resistennya nanti. Jadi kalau teman-teman ngambilnya di 540-an itu udah mahalan teman-teman. Karena eh, harganya kalau ke 600 cuma dapat 55. 55 itu paling cuman gak nyampe lah 5% ya. Gak nyampe 5%. Ini menurut saya tuh kemahalan kalau dia 9% tuh. Tapi kalau kita hitungin ke area support lagi ya, gak saja jauh deh, ini aja di 470 ya, itu aja udah 14,55%. Itu harganya udah terlalu jauh ya. Jadi saya nggak nyaranin kalau untuk ngambil sekarang. Tapi kalau teman-teman ngambilnya itu area-area sini ya, walaupun di 525 gitu kan, kalau dia turun 16% ya, 9,7% ya. Tapi kalau dia naik ke sini kan 7% gitu, 14% kan, hampir 1 banding 1 ya. Walaupun di sini tuh ininya 9, ininya 7 ya. Bisa lebih sih 9 juga di sini, cuman ya kita hati-hati aja gitu kan. Soalnya saya yakin dia bisa ke 600. Cuman ya itu, nih sahamnya goreng-goreng ya. Jadi ya seperti itulah. Ini dia doji-doji di sini, hati-hati juga. Kenapa? Karena emang ini udah resisten ya. Seperti itu. Berikutnya ada ESA. ESA nih udah patah nih sideways-nya. Mudah-mudahan lanjut lagi ya. Ini pertama up ya, terus turun, koreksi wajar, terus sideways ya. Sekarang udah mau di breakout lagi sideways-nya. Mudah-mudahan bisa ya. Lanjut sampai 130 sampai 150. Kalau harga wajar ESA itu sekitar ini sih, kemarin 700-an udah diajakin. Sahamnya Pak Nur nih. Ya. Nah, ini kalau mau ngambil sih kemarin di 900-an bisa. Kalau 1000-an sedikit eksklusif harganya ya. Walaupun dia bisa ke 1300, 1600. Ya, menurut saya wajar lah ya. 1060 masih menarik sih. 1050, 1060 masih menarik kalau dia masih koreksi. Kalau enggak, mungkin di 1090 dia akan koreksi sedikit. Tapi kalau enggak koreksi lagi langsung jalan, ya belum rezeki. Ya, menurut saya ini udah mau jalan lagi ya. Cuma kalau kita ngambil tengah jalan, risk rewardnya berbeda gitu ya. Ya, 1300 ini area resisten dia. Saat ini dia sedang di tengah-tengah jalan ya. Kalau posisinya emang bagus ya. Cuman ya kalau ngambil tengah jalan kayak gini resikonya lebih gede ya. Itu aja. Dan ya kembali ke masing-masing ya, strategi masing-masing. Ya ada live ya, ini goreng-gorengan sangat ya. Itulah kenapa saya itu stok pinknya sebenarnya masih banyak ya. Tapi ada juga yang kayak saham-sahamnya si keluarga Bakery ya, UNSP dan lain-lainnya ya.
PNBR. Terus saya nggak masukin, kenapa? Karena ya kayak gini, gerakannya suka kayak gini. Ya jangan diambil ya. Kenapa? Karena volumenya kecil dan suka digoreng. Ya harganya mahal juga. Ya, saya tidak akan bahas di sini ya. Nah, ada PRMS. Ini masih mendingan ya. Ini masih sideways, udah mau breakout ya. Jadi kalau teman-teman mau nyicil, masih saatnya nyicil ya. Cut lossnya bisa pasang di sini aja deh. 1214, ambil kisaran 232 sampai 236 lah ya. Harga sekarang masih oke. TP jika dia masih gagal di 248, kalau masih lanjut mungkin bisa ke 272. Nah, kita hitung risk rewardnya dulu. Nah, kalau kita HK di sini tuh ke sini 8% ya. Kalau dia ke sini 15%. Kalau hanya ke sini 4%. 5% lah. Sedikit beresiko ya. Tapi ya itu 8 bisa banding dengan 15. Ya. Jadi ya keputusan di tangan teman-teman, ini soalnya masih sideways ya. Jadi masih bisa dia ke sini. Jadi sedikit hati-hati aja. Oke. Kalau dilihat secara weekly, oke lah ya. Dia mantul dari MA200, MA20, MA200-nya masih di bawah banget. Ini pernah gocap, jadi hati-hati lah ya. BRMS ini cukup menarik sih. Dia sama kayak bumi ya. Walaupun dia pernah gocap, tapi ya itu masih gerak-gerak. Gak kayak gocap-gocap lainnya ya. Oke, coba kita lihat monthly-nya. Waduh, jauh ya. Pernah ke 800. Kalau bumi pernah ke 8000. Ya. Jadi yang nyangkut 8000, monggo sabar-sabar. Ini naik terus ini monthly-nya ya. Bahaya juga ya. Ya, tapi mudah-mudahan masih jalan lah trennya ya. Harap seperti itu. Ini dari 2013 sampai 2022 pergerakannya bisa ke 200. Pernah digocap. Jadi ya menurut saya sih lumayan menarik lah ya. Mudah-mudahan dia bisa ke situ. Oke, berikutnya. Oh, ini udah terakhir. Yes, gitu aja jumpa kita ya. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat. Dan support terus channel ini dengan tekan tombol like dan subscribe agar channel ini makin berkembang, dapat membantu lebih banyak orang.